Halo semuanya, sesuai dengan judul, hari ini kita bakal nge-review batu, dimana saya, Sarah, akan mereview 3 batu yang ada di sekitar saya. Yang pertama ada namanya Green Giok, dapat dilihat. Nah, kemudian yang kedua ada Quartz, dan yang terakhir itu ada namanya Mas Agate, di mana saya akan menjelaskan jenis batuannya, cara terbentuknya, ciri-cirinya, dan manfaatnya. Perhatiin videonya ya. Nah, yang batuan pertama adalah Green Giok, adalah batuan metamorf yang terbentuk dari batuan sedimen atau vulkanik yang telah mengalami metamorfosis akibat tekanan dan suhu yang tinggi, tetapi tidak sampai meleleh. Dan ciri-cirinya adalah ia memiliki warna hijau yang sangat dominan, namun bisa juga dia memiliki warna lain seperti abu-abu dan hitam. Dia memiliki struktur foliasi yang terbentuk dari orientasi mineral-mineral seperti klorit, epidot, dan serpentin. Ia juga mengandung mineral-mineral seperti klorit, epidot, serpentin, dan aktinolit. Kekerasan batuan bervariasi tergantung pada komposisi mineral yang ada pada batu tersebut. Nah, bagaimana sih terbentuk dari Green Giok? Green Giok terbentuk dari batuan sedimen atau vulkanik yang terkena tekanan dan suhu tinggi di zona metamorf. Proses metamorfosis terjadi karena batuan induknya mengalami perubahan mineralogis struktural tanpa adanya meleleh. Mineral-mineral yang dominan dalam Green Giok seperti klorit dan epidot dapat terbentuk dari proses hidrasi atau reaksi kimia antara mineral-mineral asal dan fluida hidrotermal. Nah, kemudian apa sih kegunaan dari Green Giok? Green Giok sebagai bahan bangunan dan ornamen karena warnanya yang sangat menarik, dan dapat juga digunakan sebagai batu hias atau bahan ukiran. Di beberapa kasus dapat menjadi mineral-mineral ekonomis seperti tembaga, nikel, dan lainnya. Green Giok adalah contoh penting dari batuan metamorf yang memiliki sifat dan karakteristik yang unik akibat proses metamorfosis yang kompleks. Nah, lanjut batuan kedua. Nah, ini adalah kuartsit, adalah batuan metamorf yang terbentuk dari batuan sedimen yang mengandung kuarsa yang telah mengalami metamorfosis akibat tekanan dan suhu tinggi, di mana ia memiliki ciri-ciri warna umumnya yang putih hingga abu-abu, sehingga dapat juga ada yang berwarna merah, kuning, ataupun ungu. Ia juga memiliki kekerasan yang tinggi sehingga tahan terhadap abrasi dan perubahan suhu. Batuan ini juga terdiri terutama dari mineral kuarsa, tetapi juga bisa mengandung sedikit mika, hematit, zirkon, dan magnetit. Strukturnya yang sangat padat dan homogen dengan sedikit atau tanpa foliasi. Proses terbentuknya di mana kuartsit terbentuk dari batuan sedimen yang mengandung kuarsa yang terkena tekanan dan suhu tinggi di zona Proses metamorfosis menyebabkan butiran-butiran kuarsa pada batuan sedimen saling menyatu dan membentuk struktur yang sangat padat. Manfaat dari batu ini sering digunakan sebagai bahan bangunan untuk lantai, dinding, dan ubin karena memiliki kekuatan yang tinggi dan tahan lama. Batuan ini juga cocok untuk digunakan sebagai material hiasan dalam desain interior dan eksterior karena memiliki warna dan pola yang unik. Dan juga ia dapat dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan alat-alat tajam dan perkakas lainnya. Nah, jadi batuan kuartsit adalah salah satu contoh yang bagus dari bagaimana batuan sedimen dapat berubah menjadi batuan metamorf yang melalui proses metamorfosis yang membuatnya memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dari batuan asalnya. Nah, kemudian batuan yang lain yaitu Moss Agate, termasuk dalam kategori batuan apa sih? Dia termasuk batuan sedimen, khususnya batuan yang terbentuk melalui proses pengendapan silika. Celah-celah batuan, meskipun tergolong dalam batuan sedimen, Moss Agate memiliki karakteristik yang unik dan menarik karena inklusi hijau yang menyerupai lumut atau tanaman kecil di dalamnya.
Nah, kemudian dia memiliki ciri warna umumnya putih hingga transparan dengan inklusi hijau yang menyerupai lumut. Ia memiliki struktur yang sangat padat dan homogen dengan pola yang inklusi dan unik. Kekerasan batuan yang juga relatif tinggi membuat dia cocok untuk digunakan dalam perhiasan dan benda-benda dekoratif lainnya. Nah, bagaimana proses terbentuknya? Proses terbentuk dari moss agate terbentuk melalui proses pengendapan. Pengendapan apa? Pengendapan silika yang lambat di dalam celah-celah batuan. Inklusi hijau yang menyerupai lumut ini atau tanaman kecil mengakibatkan pengendapan mineral atau material organik selama proses pembentukan batuan. Nah, kemudian apa sih manfaat dari batuan ini? Di mana batuan moss agate memiliki manfaat seperti sering digunakan dalam perhiasan dan benda-benda dekoratif karena pola alaminya yang menarik. Dan juga tak hanya dalam digunakan untuk dekoratif, ia juga digunakan dalam praktik spiritual, yaitu batuan ini diyakini memiliki sifat yang dapat menyembuhkan serta pelindung. Dan juga batu ini dipercaya dapat membantu meningkatkan keberanian, kekuatan, dan keberhasilan dalam kehidupan. Ini merupakan contoh yang bagus untuk memberikan nilai estetika dan nilai tambahan bagi batu tersebut. Nah, selesai. Sudah.